Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan kemudahan untuk memahami materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bicara tentang tumbuhan, ya, itu terbagi atas 3, yaitu tumbuhan berbiji atau istilah latinnya spermatopita, tumbuhan paku yaitu pteridophyta, tumbuhan lumut yaitu bryophyta. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan berbiji pada tumbuhan berbiji terbagi atas 2, yaitu berbiji tertutup yang disebut dengan angiospermae dan berbiji terbuka yang disebut dengan gymnospermae. Nah, pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup itu memiliki ciri-ciri di mana bakal bijinya berada dalam bakal buah atau yang disebut dengan ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah ini akan berkembang menjadi bakal biji dan selanjutnya akan berkembang menjadi biji. Adapun perkembangbiakan tumbuhan angiospermae yaitu ada 2 secara vegetatif, ya, dan secara generatif. Tapi yang akan kita bahas di sini yaitu secara vegetatif. Di mana vegetatif itu sendiri terbagi atas 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan, ya. Dan yang nantinya akan kita bahas yaitu vegetatif alami untuk pertemuan kali ini. Nah, bicara tentang vegetatif, ya, merupakan perkembangbiakan para tumbuhan yang bisa menghasilkan tumbuhan baru tanpa melalui proses fertilisasi. Jadi tumbuhan itu bisa menghasilkan tumbuhan baru tanpa adanya peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang seperti yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Nah, pertanyaannya mengapa bisa tanpa ada fertilisasi? Ya, karena tumbuhan memiliki sel meristem sehingga mampu berkembang menjadi jenis penyusun menjadi jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Jadi ingat, tumbuhan bisa tumbuh sendiri atau menghasilkan tumbuhan baru karena adanya sel meristem. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, pada tumbuhan, ya, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami yaitu ada 5, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Yang pertama yang kita bahas yaitu rizoma. Rizoma ini contohnya pada jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah itu disebut dengan rizoma, ya. Jadi batangnya berada dalam tanah. Nah, untuk bisa menghasilkan tumbuhan baru maka kita bisa menggunakan bagian bukunya ini, ya. Di bagian persambungan antara ruas ini akan nantinya muncul yang namanya tunas baru untuk bisa menghasilkan tumbuhan baru, ya. Dan selanjutnya stolon. Di stolon ini adalah batang tumbuhan yang menjalar ke tanah disebut dengan stolon. Jadi ini nantinya batang yang menjulur ini akan ada di tanah, dan ketika dia di tanah maka akan muncul tanaman baru, dan selanjutnya bagian batang yang menjulur ini kita bisa pisahkan, ya. Jadi ketika stolon ini sudah terpisah dari induknya, maka dia akan bisa menghasilkan tanaman baru. Contohnya pada tanaman stroberi. Selanjutnya ada umbi lapis, ya. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri dari daun yang menebal, lunak, dan berdaging serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian umbi lapis yang disebut dengan cakram, ya. Jadi ini bagian cakramnya, ya. Ini merupakan batangnya pada bawang. Dan umbi lapis atau bulbus itu merupakan modifikasi dari batang dan daun. Jadi ini umbi lapis dia hasil modifikasi, ya,
dari daun dan batang. Jadi bawang ini daun dan batang. Kemudian yang digunakan untuk bisa menghasilkan tumbuhan baru yaitu siungnya atau anak umbi lapis. Itu berada pada bagian kuncupnya di sini. Di sini bisa menghasilkan tanaman baru. Kemudian umbi batang, ya. Apa itu umbi batang? Yaitu penggembungan batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Jadi umbi batang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan bisa melakukan perkembangbiakan. Contohnya pada tanaman kentang. Jadi kita bisa menanam kentang baru dengan cara menanam bagian tunasnya ini, ya. Kemudian kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun, ya. Dimana yang kita lihat di sini, ini bagian kuncupnya, ya. Kuncup ini dapat menjadi tunas untuk bisa menghasilkan tumbuhan baru, ya. Ketika ini kita lepas dari induknya kemudian ditanam kembali, maka akan bisa menghasilkan tanaman baru. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Nah, adapun tugasnya di sini, yang pertama jelaskan perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, mengapa tumbuhan bisa melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.